selamat siang semuanya. Selamat datang di modul 2. Di sini kita dari kelompok 3 dengan saya Deborah dan beberapa rekan saya lainnya yaitu Anggi Praspusi dan juga Sita Nureli akan menjelaskan mengenai tugas kita selanjutnya yaitu membuat CDM dan PDM. Nah, di sini sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu case daripada tugas kita yang kedua. Di sini Telkom University mengembangkan proyek sistem registrasi mata kuliah secara online berbasis website dengan ini tipe ya, bukan dengan tapi dengan menggunakan sebuah database untuk penyimpanan datanya. Nah, di sini websitenya itu iGracias. Nah, iGracias ini untuk sistem informasi orang-orang yang berperan dalam Telkom University. Langsung aja ke case-nya, di mana setiap mahasiswa, dosen, serta mata kuliah memiliki atribut yang berbeda-beda dan setiap objek memiliki satu atribut yang unik. Proses registrasi dimulai dengan mahasiswa login ke dalam iGracias. Selanjutnya memilih menu iGracias, kemudian sub menu iGracias ada registrasi mata kuliah, di mana dalam menu registrasi mata kuliah ini si mahasiswanya itu bisa mengambil mata kuliah pada semester yang akan datang. Nah, di sana ada fungsi preview jadwal mata kuliah. Di sana kita dapat melihat apakah ada jadwal yang bentrok satu dengan yang lain. Nah, kemudian setelah dia registrasi, mahasiswa itu mengirim request akses ke dosen wali masing-masing. Kemudian dosen wali akan memilih untuk meng-approve atau meriset pilihan mata kuliah ke mahasiswanya. Setelah itu, mahasiswa bisa riset mata kuliahnya itu kembali, ataupun jika sudah di-approve sama dosen wali, maka mahasiswa bisa melakukan cetak KSM. Nah, dari case yang tadi berikut keterangan entity yang bakal digunakan, ada mahasiswa, registrasi, mata kuliah, approval, sama dosen, dan juga ada atributnya masing-masing. Bisa dilihat sendiri. Nah, di sini kita akan membuat CDM atau conceptual data model dan juga physical data model. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu CDM dan seperti apa CDM dan juga PDM yang sesuai dengan case di atas akan dijelaskan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CDM atau Conceptual Data Model. Nah, Conceptual Data Model ini berfungsi untuk menggambarkan struktur secara detail dalam bentuk logik. Jadi, kalau misalkan kita lihat studi case yang tadi udah dibacain sama teman saya, Deborah, itu kita bisa menyimpulkan kalau misalkan kita harus membuat 5 entity di sini. Ada mahasiswa, registrasi, mata kuliah, dosen, dan approval. Nah, setiap entity ini mempunyai atribut yang nanti akan bersinergis antara satu dengan yang lainnya atau mempengaruhi. Nah, mahasiswa ini punya atribut NIM, nama mahasiswa, dan program studi. Nah, tipe datanya itu ada integer sama variabel karakter. Kalau integer itu buat angka aja, tapi kalau misalkan variabel karakter bisa angka, huruf, atau tanda baca. Selanjutnya ada registrasi. Registrasi di sini punya 2 atribut, yaitu ID registrasi dan periode register. Nah, terus entity yang ketiga ada mata kuliah. Dia punya 4 atribut di sini. Yang pertama kode mata kuliah, yang kedua nama mata kuliah, yang ketiga SKS, yang keempat periode. Terus entity yang keempat ada dosen. Dia punya 4 atribut juga. Yang pertama NIP, yang kedua nama dosen, yang ketiga bidang pengajaran, dan yang keempat jenis dosen. Tipe datanya integer sama variabel karakter. Dan yang terakhir entity kelima approval, yaitu ada 2 atribut. Yang pertama ID approval dan yang kedua adalah status. Nah, kalau misalkan di CDM kita tuh bisa menggambarkan hubungan antara satu proses dengan proses yang lain atau urutan prosesnya yang digambarkan dengan ini relationship 2, relationship 8, 3, 5, 6 ataupun riset mata kuliah. Dan nantinya di CDM ini kita bisa mengetes kalau misalkan si struktur yang kita buat ini berhasil atau enggak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang PDM oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PDM, di mana PDM adalah Physical Data Model. PDM sendiri itu merupakan gambaran secara detail basis data yang dalam bentuk fisik. Sebelum kita mencari PDM, kita bisa mengecek terlebih dahulu hasil dari CDM yang sebelumnya apakah terdapat error atau tidak. Kita bisa klik tools, kemudian cek model, atau kita bisa langsung ke F4, kemudian OK.
dan di sini muncul 0 error dan 0 warning. Kemudian setelah muncul 0 error dan 0 warning, kita langsung menggunakan tools generate physical model atau Ctrl Shift P. Kemudian generate, di sini kita menggunakan Oracle versi 10G. Untuk nama bisa bebas, bisa menggunakan nama apa aja. Kemudian langsung OK. Dan secara otomatis akan muncul dari entitas-entitasnya dan beberapa atribut yang masuk. Jadi di sini itu merupakan penggambaran rancangan dari PDM yang memperlihatkan struktur dari penyimpanan data yang benar-benar pada basis yang digunakan sesungguhnya. Jadi dari tabel-tabel ini tuh merupakan hubungan antar entitasnya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, demikian dari penjelasan daripada kelompok kita mengenai CDM dan PDM dari kasus yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat buat kalian-kalian yang telah menontonnya, dan nantikan video kita selanjutnya. Dadah!